Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Materi sekarang yaitu tentang jaringan. Kemarin yaitu tentang jaringan LAN, memperkenalkan jaringan LAN, jaringan WAN, jaringan MAN, dan jaringan PAN. Nah, sekarang kita fokus ke jaringan WAN. Kita akan belajar seperti apa sih jaringan WAN itu, gitu kan. Kalau kemarin kita bisa membedakan perbedaan antara jaringan LAN, jaringan MAN, dan jaringan WAN. Nah, sekarang kita lebih fokus lagi ke jaringan WAN-nya. Pertama kita akan di sini jaringan WAN itu konsepnya dulu harus dipahami gitu ya. Jaringan WAN itu sama dengan jaringan LAN dan jaringan MAN. Yang membedakan adalah arealnya, cakupannya. Kalau local area network cakupannya kecil, sedangkan kalau WAN, wide area network, itu cakupannya lebih luas gitu ya. Tapi tentang jaringannya konsepnya hampir sama seperti itu juga gitu. Cuma yang membedakan adalah satu perangkatnya juga gitu. Terus cakupannya lebih luas gitu arealnya. Oke, mudah-mudahan tidak sulit kita untuk mempelajari jaringan WAN ini. Pertama, kegunaan jaringan WAN itu biasanya adalah kalau Anda melihat dari kegunaannya gitu ya. Anda lihat aja bank gitu ya. Bank itu semua sekarang sudah terintegrasi gitu ya. Apalagi kalau cakupannya banknya seperti bank nasional gitu ya, BRI, Mandiri gitu ya. Kita daftar, kita menabung, daftarnya misalkan di daerah Bandung gitu ya, tapi kita mengambil atau menabungnya di misalkan di tempat yang lain gitu ya, seperti itu. Contohnya kalau di Bandung misalkan di Bank Mandiri misalkan, dan kita mengambilnya misalkan di ATM di Lombok misalkan atau di Sumatera, itu bisa. Kenapa bisa? Karena yaitu tadi sudah terintegrasi menggunakan jaringan WAN. Dan jaringan WAN ini tidak lepas dari jaringan internet, karena kita mempergunakan jaringan internet untuk saat ini. Bisa kita menggunakan satelit, tapi biayanya sangat mahal sekali, seperti itu. Maka kita yang lebih praktis sekarang teknologinya yaitu menggunakan jaringan internet, jaringan yang sudah ada. Oke. Jaringan WAN itu menyatukan beberapa jaringan lokal. Sekarang di sini adalah kampus A, ini kampus B, dan ini kampus C. Nah, jaringan lokal ini setiap kampus itu diintegrasikan menggunakan router dan menggunakan jaringan internet. Nah, konsepnya adalah seperti jaringan LAN
tapi yang ini lebih luas. Yang digambar ini diperkecil ruang lingkupnya supaya bisa dapat dipahami gitu implementasinya. Nah, sini sama Bapak ini udah dikasih warna supaya bisa membedakan gitu ya. Ini adalah kampus A, misalkan ada di Bandung. Nih kampus C misalkan ada di Sumatera, ini kampus B misalkan ada di Bali, seperti itu. Dengan jarak yang jauh seperti itu bisa terintegrasi gitu ya. Kalau yang lokal bisa menggunakan kabel seperti fiber optik atau UTP, seperti itu bisa yang seperti ini. Nah, yang merah ini menggunakan jaringan internet, yaitu jaringan yang menggunakan pelayanan jaringan seperti IndiHome, seperti itu mempergunakannya. Kita bayar gitu. Nah, di sini jaringan WAN dari router ke router itu dikonfigurasi agar terkoneksi dari router yang satu dengan router yang lainnya. Dengan misalkan kita harus tahu IP daripada segmen setiap lokal hostnya. Misalkan yang di sini IP-nya berapa, sini juga IP-nya berapa, di sini IP-nya berapa. Maka dikonfigurasi supaya terintegrasi seperti itu. Nah, setiap segmennya pun ini pasti berbeda. Segmen gedung A, gedung B, dan gedung C. Sini ada IP address-nya sudah tertera, ini kliennya, ini klien. Biasanya kalau sudah terintegrasi dari klien gedung A ke klien gedung C misalkan untuk mengirim file itu sudah bisa, atau mengirim data gitu ya. Yang penting misalkan tanpa lewat daripada akses orang banyak gitu, itu sudah bisa ditransfer gitu kalau sudah terintegrasi karena menggunakan jaringan WAN gitu. Di sini tidak menggunakan jaringan yang lain gitu. Kalau jaringan internet itu jaringannya public ya, jadi semua orang bisa mengakses. Kalau WAN tidak semua orang bisa mengakses, itu perbedaannya. Tapi kita menggunakan jaringan internet, jalannya saja kita gunakan. Oke, nah itu dari semuanya ini kita ada yang lebih intinya lagi, yaitu komponennya yang namanya router gitu ya. Kalau di sini untuk lokal, untuk menggabungkan satu komputer dengan komputer lainnya itu menggunakan switch atau bisa menggunakan hub gitu ya. Seperti ini switch gitu ya. Kalau untuk menggabungkan jaringan LAN dengan jaringan LAN yang lainnya menggunakan router ini gitu ya. Router itu tipenya bermacam-macam gitu ya, tergantung kebutuhan kita dan kemampuan kita. Oke, kalau konsep ini dasarnya sudah ngerti, nanti ketika Anda disuruh membuat suatu jaringan WAN, Anda tidak akan kerepotan. Nah, komponen-komponennya diantaranya adalah di sini kalian bisa browsing untuk komponen-komponen atau peralatan jaringan WAN banyak. Salah satunya adalah di sini repeater, penguat sinyal. Repeater di sini umumnya suatu sinyal listrik yang dikirim lewat suatu media perantara semakin jauh dari pemancar akan makin melemah, sehingga suatu saat tempat tertentu sinyal tersebut tidak dapat diterima dengan baik.
Nah, jadi repeater ini adalah penguat sinyal seperti itu. Jadi kalau sinyal yang utamanya gitu kan jauh, maka dia akan melemah. Jadi kalau ingin kuat ya tuh dia agak dekat. Nah, ini adalah hardware-nya seperti ini. Ini salah satu ininya, hardware-nya. Repeater tipenya dan serinya banyak seperti itu. Kemudian ada hub yang tadi Bapak tarakan. Hub itu hampir sama dengan switch, tapi yang di sini apa namanya, seperti juga repeater, hub hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang dikirim. Tapi hub yang di sini adalah bukan hub yang Bapak utarakan tadi, yang sama dengan switch gitu ya. Hub sinyal yang terima pada suatu port akan diteruskan ke semua port yang dimilikinya. Hub umumnya digunakan pada jaringan dengan topologi star. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Banyak ya dijual dan tipenya juga banyak. Terus kemudian ada bridge. Ada bridge di sini. Bridge itu jembatan ya. Jika jumlah komputer bertambah banyak, lalu lintas data pada jaringan bertambah padat sehingga dapat menimbulkan masalah kemacetan jaringan. Nah, ini biasanya kalau lalu lintas data jalanannya macet gitu ya, maka kalau menggunakan bridge itu dia bisa mengatasi kemacetan tersebut gitu ya, seperti jalan tol gitu ya, jalan bebas hambatan gitu. Jadi peralatan jaringan yang dapat membagi satu jaringan menjadi dua segmen, itu fungsinya daripada bridge. Nah, ini ininya, hardware-nya. Terus ada switch juga hampir sama dengan hub, tapi switch ini lebih cerdas gitu kan dibandingkan hub gitu ya. Suatu alat yang melakukan jembatan tak tampak menghubungkan penyekatan segmentasi banyak jaringan yang mengalihkan berdasarkan alamat MAC address. Jadi bisa membaca MAC address. Nah, ini hub. Nah, ini router yang lebih pokoknya ini. Terus ada switch ATM, ada modem bentuk seperti ini, ada CSU, DSU, multiplexer, komunikasi server. Nah, ini ada frame relay. Media transmisi itu kabel, ada menggunakan fiber optik, ada UTP, FTP, internet. Nah, ini juga kabel. Nah, itu jadi komponen-komponen untuk menunjang jaringan WAN. Jadi kembali lagi ke gambar di sini, Anda bisa membuat jaringan WAN bila Anda dasarnya atau konsepnya udah paham, udah ngerti. Mudah-mudahan tidak sulit untuk mempelajari jaringan WAN. Mungkin dari video yang Bapak tayangkan hari ini mungkin bisa banyak membantu kalian, mempermudah untuk belajarnya. Mungkin dari Bapak dicukupkan sekian dulu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.